Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Rexjol. Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Membahas politik itu selalu menarik, dimana selalu ada pro kontra, ada kebohongan, ada janji, ada juga yang jilat menjilat, bahkan ada yang mau menjilat ludahnya sendiri. Siapa dia? Ayo kita lihat sosoknya. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kita akan. Nah itu tadi guys wawancara Anies Baswedan tahun 2018 silam bersama Najwa Shihab ya. Di situ beliau mengatakan tidak ingin berkhianat. Nah, beliau punya komitmen dan tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Maksudnya berkhianat kepada siapa? Nah, sepertinya di wawancara ini Anies mengatakan bahwa sepanjang Bapak Prabowo ini mencalonkan sebagai calon presiden, beliau tidak ingin mencalonkan atau dicalonkan. Itu sama aja menjilat ludahnya sendiri ya. Karena tahun 2024 ternyata Anies ini kan justru maju sebagai calon presiden. Kan beliau tahu kalau Pak Prabowo itu juga mencalonkan, ya kan? Berarti sosok Anies ini tidak bisa dipegang omongannya. Bagaimana tidak? Sudah jelas beliau mengatakan demi menghormati Pak Prabowo, beliau tidak ingin mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden. Ya enggak? Tapi kenyataannya beliau malah ikut mencalonkan, dan saat debat pun malahan menjelek-jelekan kinerja seorang Prabowo. Gimana nih? Gimana guys menurut tanggapan kalian? Oke, kita lihat video yang lain. Nah ini guys, ada berita di Kompas nih. Pesan suara yang bocor dan memanasnya hubungan Anies dan PKS. Pesan suara Anies Baswedan dan elit PKS bocor di media sosial. Kira-kira apa sih yang bocor-bocor itu? Jadi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan PKS itu saling bantah terkait tenggat waktu kepastian pencalonan Anies di pilkada nanti. Polemik antara Anies dan PKS ini semakin memperkuat sinyal bahwa Anies tidak akan diusung oleh PKS sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa bisa begitu ya? Nah, di media sosial itu ramai beredar pesan suara Anies Baswedan yang berdurasi cukup lama juga ya, 9 menit lebih. Kira-kira apa ini? Isi voice note Anies Baswedan ini. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju
tanggal pendaftaran nanti tanggal 27, 29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu, dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan. Jadi isi voice note ini ditujukan ke Pak Hairudin ya, selaku Ketua DPW PKS. Jadi Pak Anies ini menyampaikan bahwa tidak ada tenggat waktu yang beliau pernah terima ya. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu, dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC, PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Saya sampaikan insya Allah bisa, ya diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu, karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, Jadi pasangan aman sudah aman, tapi kenyataannya jadi nggak aman gini Pak. Saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI, karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia, jadi setelah saya pulang dari Indonesia belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi satu. Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain.
Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi Pak Anies ini merasa di PHP ya. Dulu beliau itu sudah banyak berkomunikasi dengan Presiden PKS juga terkait dengan tawaran pencalonan beliau yang disandingkan dengan salah satu kader dari PKS itu sendiri. Tapi di luar sana, jubir PKS itu mengatakan bahwa tenggat waktu atau deadline untuk Pak Anies ini telah berakhir ya. Coba kita baca dulu biar nggak bosan ya komen-komen dari netizen. Kita lihat komen yang love-nya banyak dulu ya. Dari Veno, PKS terutama Jakarta tidak akan menang pileg kalau bukan karena Anies Baswedan. Mungkin juga ya. Terus ya, dari Dinar, Pak Anies orangnya jujur. Kami lebih percaya dengan Pak Anies. Ingat, kami pilih PKS karena ada Pak Anies. Nah, berarti ini pemilih atau pengikut setia Pak Anies nih. Jadi bukan pengikut setia PKS. Dari Agus Givari, Pak Anies jadi rebutan pemimpin dunia untuk jadi sekjen PBB. Wow, bener nggak ini? Keren juga ya. Doa terbaik buat Pak Anies, PKS selamat tinggal. Jadi netizen ini mengancam kalau Pak Anies ini emang benar-benar ditinggalkan PKS. Jadi netizen ini juga akan meninggalkan PKS. Tidak akan memilih PKS. Pak Anies Baswedan amanah dan selalu konsisten dengan yang diucapkan. Nah, jadi apa benar nih Pak Anies ini seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang konsisten? Nah, gimana guys menurut Anda? Pak Anies orangnya jujur, saya percaya apa yang dibicarakan ya. Ini masalah keyakinan aja. Jadi terserah netizen nih, mau percaya mau tidak ya terserah Anda ya. Yang terakhir, Bismillah Pak Anies, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Amin. Nah, kalau emang nama Pak Anies sudah tertulis di level apa itu? Tertulis di takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin insya Allah Pak Anies ini dapat tetap bisa maju untuk menjadi calon gubernur DKI ya. Kita lanjutkan voice note Pak Anies. perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Inilah. Jadi Pak Anies ini memberitahukan bahwa beliau ini sebenarnya dapat dukungan dari partai-partai lain ya. Cuma partai-partai yang mendukung Bapak Anies ini belum mau terbuka ya, atau menyampaikan dukungannya secara terbuka. Jadi ya maunya Pak Anies ini PKS bersabar dulu, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh. Yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap, saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS, dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah,
Di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini, fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan, jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan. Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar. Dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta. Salam takzim, dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Anies ini masih optimis kalau PKS ini tetap akan mengusung beliau untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta yang dipasangkan dengan kadernya sendiri yaitu Khoirul Iman. Nah, masalahnya PKS ini kan hanya memiliki 18 kursi ya, sedangkan ketentuan minimal itu kan 22 kursi. Nah, ini tentunya yang masih menjadi pertimbangan dari PKS. Apakah tetap mengusung Anies atau koalisi ke Kim Plus? Itu sepertinya. Jadi Pak Anies ini mungkin ya dinilai gagal mencari dukungan agar partai lain itu mau mengusung atau berkoalisi dengan PKS atas usulan dari Pak Anies dan Khoirul Iman untuk maju menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta nanti. Ya, itulah politik, selalu menimbang-nimbang untung dan ruginya ya. Jadi nggak bisa memaksakan juga. Jadi Pak Anies ini seharusnya juga tahu diri lah. Jadi posisi beliau itu siapa ya? Pak Anies ini kan sebenarnya di luar gerbong kereta partai ya. Jadi nggak bisa ya memaksakan kalau beliau itu harus diusung gitu ya. Terserah partai-partainya lah mau mengusung Pak Anies atau tidak ya. Nah Pak Anies ini kalau emang punya keinginan kuat atau nafsu untuk menjadi gubernur DKI ya, harusnya dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin beliau ini lebih baik mendirikan partai ya. Nah, sebagai gerbong nanti beliau untuk maju untuk sebagai gubernur. Nah, kalau gubernur DKI kan bisa bersaing lagi nanti untuk 2029 pas Pilpres, beliau bisa mengusulkan menjadi kandidat calon presiden
2029. Nah, tapi kalau Pak Anies tetap nggak mau berusaha sendiri, membuat partai sendiri, hanya mengandalkan eh, keyakinan beliau, kemampuan beliau, ketenaran beliau, itu ya agak-agak susah gitu. Karena kan sebagian partai pasti masih trauma ya, waktu beliau didukung, diangkat menjadi calon presiden, ya kan, ternyata nggak menang gitu kan. Ujung-ujungnya juga sekarang kayak Nasdem, PKS, PKB, ya ini kan juga akan merapat ke Kim plus Koalisi Indonesia Maju. Oke, jadi kepada Pak Anies ini optimis saja dan berdoa semoga emang apa yang menjadi keinginan Pak Anies ini bisa terkabul ya, tetap bisa maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, atau mungkin bisa mengusulkan menjadi calon gubernur independen ya, tapi waktunya sudah mepet ya, karena tanggal 27 atau 27 sampai 29 ya, itu adalah waktu di mana para partai harus mendaftarkan calonnya untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada DKI nanti. Oke guys, itu tadi reaction terkait Pak Anies ya, yang masih sepertinya tidak terima kalau isunya itu sudah ditendang oleh PKS ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mengklik video ini, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.